Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa waladhi turja syafa'atu yaumil qiyamah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Direktur Assalam, Kepala Observatorium Pondok Pesantren Assalam Solo, para pengurus yayasan, dan ada juga Bapak Direktur Pondok dan wakilnya ada dua, ada asatid, ada tenaga TU yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi. Untuk kami ini yang kedua, Pak. Jadi kembali pernah ke sini dalam rangka perdamuran. Alhamdulillah, hari ini kita ke sini lagi. Mudah-mudahan dari Assalam ini tidak bosan dengan kami dari Assalam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu nanti sahabatnya. Sebelumnya kami secara pribadi dan rombongan kedua mohon maaf atas keterlambatan kami, karena memang kami tadi dua mobil dan yang kami tadi masih menunggu karena Pak Direktur dan yang satunya masih ada kegiatan sehingga kami usul, sehingga ada keterlambatan. Mohon maaf sebelumnya. Bapak sekalian dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah atas nama yayasan dan keluarga besar Pondok Pesantren Islam ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami kedua kalinya diterima oleh Pondok Pesantren Pondok Modern Assalam. Untuk yang kedua ini terus terang kami mau ngangsu kaweruh atau berbelajar yang berkaitan dengan ilmu falak, dengan segala resikonya, dengan segala akibatnya, termasuk astronomi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah insya Allah dari yang memegang kaitannya dengan falak yang ada di Al-Islam, jadi Pak Dr. Junaidi insya Allah juga sudah pernah komunikasi dengan sini, sehingga ini nampaknya Pak Jun kalau hanya sendiri melalui telepon atau pribadi ini kurang puas, sehingga mengajak teman-teman agar supaya betul-betul kami terutama para asatid yang berkaitan dengan falak bisa secara nyata tahu persis bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan astronomi, berkaitan dengan ilmu falak. Dan memang ilmu falak ini kalau kita kaitkan dengan awal terutama Ramadan dan Syawal, ini selalu menjadi polemik terutama di negara kita. Sekalipun untuk negara-negara, beberapa negara telah ada kesepakatan, namun untuk kepastian berapa derajat sih yang ada di Indonesia dan bagaimana juga kita menjelaskan kepada masyarakat kenapa kalau puasa maupun terutama Idul Fitri ini ada dua, sering terjadi perbedaan pendapat. Ada yang hari ini, ada yang besok. Mudah-mudahan dengan kita ngasuh waruh di sini paling tidak bisa memberikan kesadaran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tatkala nanti terjadi perbedaan hari atau tanggal, baik itu awal Ramadan maupun awal Syawal, sudah tidak tidak grogi atau tidak menemukan masalah, paling tidak bisa mendewasakan masyarakat tatkala perbedaan itu merupakan suatu rahmat. Di ikhtilafu ummati rahmatun itu antara lain di bidang falak ini. Dan yang selanjutnya bahwa kenapa kami yang suka waruh di sini, bahwa di sini nggak tahu bulan apa dulu pernah satu-satu yang bisa melihat hilal itu adalah salah satu di sini Pak Jun sempat cerita, Pak Jun yang lebih tahu. Kami hanya sekedar mengikuti dan membackup saja. Jadi mudah-mudahan yang jelas ilmu yang didapat dari Assalam akan sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dan terus terang Al-Islam ini ingin sekali mengembangkan tentang ilmu yang kaitan dengan perbintangan ini. Kenapa? Karena insya Allah untuk di Kars dan Madiun
dan mungkin Jawa Timur bagian barat ini sebenarnya satu-satunya yang mempunyai observatorium atau alat untuk nginceng hilal tadi. Bahkan Timbal itu sempat se-Aceh Radio itu dipusatkan di Al-Islam, sekalipun kondisinya Pak Jul ya masih sangat-sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan dengan adanya kita belajar di sini ini bisa menggugah kami semua. Alhamdulillah ini ada kami ketua yayasan dan ada Pak Jul Pondok ini yang akan juga membackup. Insya Allah Pak Jun, kalau direkturnya sudah ada, ketua yayasan sudah ada, tidak ada alasan lagi untuk tidak kan gitu. Ini mudah-mudahan begitu dan harapan kita seperti itu, sehingga terus terang ini akan menjadi media dakwah kita. Ya, akan jadi media dakwah kita di lingkungan Ponorogo dan sekitarnya, bahwa satu-satunya yang mempunyai balai ru'yah ini adalah Al-Islam. Dan ini sudah tercatat di tingkat nasional Pak Jun ya. Insya Allah begitu. Kalau yang masalah kan sudah ditentukan dan memang sudah lebih. Jadi yang Sukaruh kepada yang senior, mudah-mudahan bimbingan yang kita harapkan nanti betul-betul menjadi masukan-masukan bagi kami dan akan menumbuhkan hiroh kepada asatid, pada khususnya dan umumnya kepada para santri-santri yang ingin mempelajari hal itu. Alhamdulillah kemarin bulan apa itu para asatid ini memprakarsai untuk membuat teleskop yang sederhana itu, yang hanya dari pipa-pipa pralon itu. Terus untuk sementara dikasih nama apa kemarin Pak? Bigson. Bikinan sendiri. Ya, Bigson bikinan sendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang kita lihat di sini betul-betul membawa efek atau pengaruh yang baik kepada kami. Dan sekali lagi atas nama yayasan, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Islam, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairul jazaa. Sekian mungkin sekedar yang bisa kita sampaikan, dan kami mohon maaf apabila selama di sini kami selalu merepotkan pondok pesantren atau pondok modern asal ini. Dan yang lebih lagi juga mudah-mudahan tidak bosan untuk menerima kedatangan kami kalau sewaktu-waktu kami pengen yang sukawar lagi di sini. Dan tadi kayaknya ada juga pengen melihat yang untuk sampah itu yang untuk bisa dialih fungsikan, barangkali nanti bisa kita juga lihat. Lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Ketua Yayasan Bapak Maftuh, sehat terus Bapak dan saudara asatid yang menyertai beliau berkunjung di Medan Salam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberi kita kekuatan dan kesehatan untuk mengemban amanah di masing-masing tempat sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah SAW atas perjuangannya bahwa kita mengenal Islam sampai saat ini dengan kegiatan beliau, sehingga kita masih meyakini bahwa al-Islamul haq. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami selaku tuan rumah merasa berbangga hati karena bapak-bapak semuanya memilih Pondok As-Salam sebagai tempat dan rujukan untuk menimba ilmu. Dalam hal ini kita juga sama-sama mengembangkan. Mungkin dari sisi astronomi kita lebih awal, tapi kita juga masih butuh doa, butuh dukungan untuk agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Mungkin banyak hal yang perlu kita kembangkan di sini. Tempatnya yang mungkin kurang layak di sini dan lain sebagainya. Peralatan yang mungkin sudah mulai usang karena peralatan-peralatan seperti ini mungkin harus kita update supaya terus berkembang karena teknologi itu selalu berkembang. Kemudian asatidz rahimakumullah, bahwa hari ini kita juga dalam persiapan untuk kedatangan santri baru. Insya Allah besok kita itu
akan mengadakan kegiatan silaturahmi dengan santri baru. Kalau kita ini Bapak santri baru datang dulu, baru santri lama seminggu. Kalau kita namanya di sini orientasi seminggu, kemudian tanggal 14 besok santri baru, kemudian tanggal 21 itu santri lama baru kita datangkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selamat untuk belajar. Kita juga sama-sama belajar tentang ilmu falak ini. Ilmu falak adalah ilmu langit yang akan kita bumikan sama-sama. Jangan sampai ilmu falak yang membuat langit gitu. Kemudian susah gitu kan. Akan kita bumikan sama-sama. Kalau ada membumikan dulu ada kitab siap membumikan Al-Quran, kita akan membumikan ilmu falak. Karena sekali lagi ilmu ini jangan sampai hanya di awang-awang saja, tetapi kita juga harus tahu. Karena nanti saat akhir akan menjelaskan sebenarnya semuanya itu sudah ada di bumi, tapi lebih banyaknya di langit. Ilmunya di langit, tapi penerapannya di bumi. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari sisi penyambutan dan lain sebagainya. Saya hasilnya kiblatnya 294. Ya hampir sinar matahari ini kan. Kalau Ponorogo itu kiblatnya berapa? Ya 294, ini komanya 294. Yang utara barat itu 64,64 derajat. 65. Oh ya 65. Utara. Jangan mawar, ini kan hanya lubang. Ada konsepnya itu lubang transit matahari. Lubang transit matahari. Artinya lubang itu nanti tumbuh. Bencet. Ya bencet. Ya bencet, tapi model lubang. Nah maka sinar matahari itu nanti akan masuk ke sini. Dan kalau ini bulan apa ini Juli ya masih sekitaran sini, sekitar sini ya. Ini titik-titik ini kalau disambung menjadi garis, itulah garis utara selatan. Sehingga matahari ketika masih di sini ya belum luhur. Luhurnya ketika sudah zawal. Saya prakteknya matahari pas garis itu masih berapa dia yang ada. Selalu ada yang ada 201, 2. Itu artinya adanya. Ya mungkin keburu salah ngopo. Ya artinya kalau sudah utara selatannya itu dapat, otomatis ibunya adalah barat. Nah, tadi seperti kita kasih ini sudah. Ya, ini nggak dipasang permanen karena ini pasukan utaranya atau yang ini pasukan selatannya itu di 180. Karena 180 derajat itu sama dengan selatan. Azimut 180 derajat selatan, azimut 90 itu timur jadi azimut 0 atau 360 itu utara. Nah, baratnya 270. Jadi seperti ini nggak menghadap ke barat timur tadi. Sudah mengentor. Mentornya berapa ya? 10 derajat. Jadi gedung ini menghadapnya ke sana 280. Azimut itu dari sini ke sana? D dari 0 Terus 180 Ke selatan. Jadi yang dipakai skala yang paling luar nih. Skala lama, skala jadul itu ya pakai hanya ini untuk biasa. Ini bisa buat sendiri, nanti foto panjangnya bisa dipasang di sini juga. Tapi nggak ada foto saya lah, mungkin enggak ya. Tapi ada logonya anak-anak bertugas. Ya ini seperti busur derajat, ini busur derajat yang dijual di toko-toko kan hanya 180, nggak 360. Terus ini belinya Ini nggak ngasih juga. Saya nyari itu nggak ngasih juga. terus akhirnya bikin sendiri. Mikanya. Jadi kalau sudah ketemu begini kan mau nyari kiblatnya yang mudah, waktu sholatnya yang mudah, gitu kan? Pincet ini
kemarin di masjid tempat saya itu ada. Ini Mbah Nikolai itu Mbah Nikolai Ikut sedo. orang dibuang itu. Dibuang aku. Dianggap jadul gitu. Ini tinggalan ibu. Penting banget gitu. Iya. Tenaga baterai. Nah, itu kita bisa tahu kapan matahari itu pas di atas kepalanya orang Ka'bah, apa ya? Ka'bah. Ah, 28 Mei sama 16 Juni. Itu kan yang ramai loh. Iya. Nah, kalau di sini yang diramaikan bukan itu. Kapan matahari tepat di atas kepala kita yang sedang berada di sini. Nah, gitu. Jadi ada istiwa Agam Solo di sini, ada istiwa Solo. Jadi ketika itu matahari nanti yang tembus sampai lantai 1. Caranya gimana? Hah? Caranya melihat. Dan ternyata setelah anak-anak nunggu nggak pakai hitungan itu begitu kan ini Juni mereka ya? Iya, ya. Ini 21 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, 13 Oktober itu pas. Ini jam 12 ya. 13 Oktober. 13 Oktober jamnya bukan 12 siang tapi 12 matahari. Oh, Oke. Setelah Oktober, November kan Desember mentok. Ya. Ibu pindah ke sini. Januari, Februari, Maret, tanggal 1 Maret pas tengah hari. 1 Maret ya. 1 Maret dan 30 Oktober. 13 13. Tapi lain tempat mungkin bisa lain. Oh, bisa lain. Iya. 14. Ah, 14 Oktober. Oktober. Ya, dan 2 Maret paling ya. Iya. Jadi yang sebelumnya berarti ada tanggal 10, sasi 10. Oktober. Ya, udah jadi 14 Oktober. Ya, Kak. Ya, sampai lantai 1. Tadi pas dengan penegak. Kesannya kan betul. Nah, nanti kalau tembus sampai lantai 1, pernah tuh dites sama anak pakai kertas putih itu di bawah. Itu kemudian mataharinya, kalau di sini mataharinya hanya sebesar ini, Pak. Iya, ya. Ya. Lingkaran yang sebesar itu, matahari yang nempel di lantai 5 ini, itu hanya 1 poin. Tapi nanti di lantai 1 kira-kira 20 cm. Tambah kali. Ya kan semakin tinggi, otomatis sifat apa namanya itu? Lensa, apa namanya? Kamera lupa jauh. Tutup ini. Roket. Enggak apa-apa, yang penting kan enggak 12 matahari. Iya. Satu. Karena mesinnya ada warningnya. Ini warningnya dan ini ada ini warning. Tuh. Hati-hati. Jomblo srengenge. Kowe engko pitek lho. Tulisannya ini alien gitu deh. Hati-hati dah, kowe engko jomblo srengenge. Kamu pitek. Oh, ini. Ini udah lama loh. Pulau fotonya nih. Ini. Berarti yang di sini. Yang luar ini berarti asalan sendiri. Anu, yang membuat yang membuat Gampang nih gitu kebangunan. Ini bahasa ini mah bahasa asalan. Ya karena tulisannya kecil dan bahasa Inggris makanya orang nggak perhatiin. Supaya nek tulis mau tomo pitek mana lah. Oh, jadi jelas srengenge. Ini dong biasanya gede. Sampun ningali bulan iki, Pak. Sampun ya. Tapi dengan tinggi. Yang tinggi. Yo, benar tapi Ayu. Nggih, sinten eta saya enggak kajian nggih. Kamu menghadap sana nggih? Iya, Sing kebalik. itu kebalik sana. Nggih, keranten. Oh, ya ini sing diwakil masyaallah. Ini juga cowok. Ada yang diwakil nggak? Ada yang cemburuan bareng ya? Ini sumur. Udah lah, sudah tahu gawat. Dari kali ini murah Pak. Ini cek masa depan kan Bang. Nah, sana itu. Oke. Teleskop kita ini ya, kok bisa DIY ya. Sing perlu dicontoh tuh kue ini. Bikinan sendiri.
Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Jadi berapa derajat? Tingginya gunung itu sekitar 4,5. Hanya Merapi itu udah punya anak sehingga lebih tinggi ya. Ya kira-kira Merapi hampir 5 lah gitu ya. Nah, contoh kemarin Muharram itu sama Dzulhijjah itu bulannya di sana. Jadi mudah sekali kita lihat karena di utaranya Merbabu. Hanya memang faktornya kemarin yang Kanwil kemarin. Nah ini adalah bulan tanggal 7.